Zero waste ini akan kita lakukan di sekolah dan di kampung. Apa sih zero waste? Sedikit saya sampaikan bahwa zero waste itu adalah gaya hidup positif yang meminimalkan penggunaan bahan yang mencemari lingkungan dan menolak pemakaian bahan sekali pakai. Itu pengertian secara zero waste. Itu zero waste itu gaya hidup. Gaya hidup saja bagaimana kita dalam perilaku sehari-hari itu sampah yang kita hasilkan itu adalah minimal. Atau bisa juga zero waste itu adalah prinsip-prinsip. Jadi kita secara pribadi itu punya prinsip bagaimana ini menjadi gaya hidup untuk memperpanjang siklus hidup sumber daya. Sumber daya di sini adalah termasuk air, termasuk di sini adalah udara, itu sumber daya yang bagaimana itu akan bisa berumur lebih panjang, sehingga semua yang kita pakai dalam keseharian itu tidak hanya sekali pakai, bisa berulang kali pakai. Jadi intinya zero waste itu bisa diartikan juga adalah menggunakan plastik yang sekali pakai itu kita hindari. Itu sebenarnya definisi mudahnya zero waste. Zero waste juga bisa diartikan kita kalau di teman-teman bank sampah biasanya sudah terbiasa dengan 3R, reduce, recycle. Kalau zero waste kita menganut dengan 5R atau yang lebih tren di komunitas belajar zero waste bersama Ibu Deka Wardani itu adalah kegiatan yang namanya cegah, pilah, dan olah sampah. Dan dari kegiatan cegah, pilah, olah sampah ini, hal yang perlu didepankan adalah kegiatan mencegah. Next. Semuanya pada capek berdiri boleh Ibu, sambil senam-senam, sambil bergoyang-goyang juga boleh, biar lebih enak. Terus sebenarnya apa manfaat dari zero waste? Kita akan mendapatkan banyak manfaat dari melakukan zero waste. Itu pertama adalah hidup kita akan lebih sehat. Itu otomatis yang kita dapatkan dengan zero waste. Yang kedua, ya, dengan zero waste kita akan lebih hemat. Bagaimana satu kali beli bisa dipakai berkali-kali, bahkan bisa diturunkan ke anak cucu. Nah, kan hemat kan? Yang ketiga, dengan ber-zero waste, kita akan lebih kreatif dan kita akan cenderung untuk inovatif, belajar hal-hal baru, penasaran baru. Itu hikmah dari manfaat zero waste yang ketiga. Yang keempat, otomatis zero waste itu akan meningkatkan kepedulian kita terhadap lingkungan, otomatis akan meningkat. Yang keempat, selain dengan peduli sama lingkungan, kita akan lebih peduli pada diri sendiri, pada keluarga, pada masyarakat, itu peningkatannya akan signifikan. Terus yang terakhir, yang perlu diingat, zero waste itu adalah investasi nyata, murah, dan jangka panjang. Karena zero waste itu sebenarnya adalah sesuatu yang kita lakukan hari ini, tapi dampaknya anak cucu yang merasakan. Karena selalu ingat bahwa planet bumi hanya satu, kita tidak bisa bermigrasi ke Mars, ke Saturnus, ke yang Mars, nggak bisa. Hanya satu, namanya bumi, dan itu kita jaga. Next. Oke, manfaat zero waste sudah. Nah, tadi kita bincang-bincang tentang sampah. Apa sih sebenarnya sampah? Sampah itu adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan atau proses alam yang terbentuk padat. Ingat, sampah itu adalah proses akhir. Selama ini kita kalau di sampah itu yang diurusi adalah sampahnya. Kenapa ini beberapa program itu kurang efektif? Karena selama ini kalau berbicara sampah, ya wes sampai yang diatasi. Sebenarnya sampah itu kan hasil akhir. Kita tidak berbicara bagaimana pola konsumsi, bagaimana pola hidup, bagaimana pola perilaku, dan itu ada lingkaran dari sampah. Pada saat kita hanya ngurusi di sampahnya saja, lingkaran-lingkaran di sampah ini tidak kita bicarakan, sampai kapanpun sampah itu siklusnya akan naik terus. Jadi pada saat kita mau menangani sampah itu selesai, sampah itu trennya akan menurun, di lingkaran sampah itu harus juga dibicarakan. Bagaimana kita mengedukasi masyarakat untuk bijak berkonsumsi, bagaimana masyarakat di sekitar itu paham bahwa sampah itu adalah hasil akhir, maka di lingkaran sampah juga harus kita sampaikan juga, karena arti lain dari sampah itu barang atau benda yang dibuang. Kalau dibuang berarti sebelumnya ada, sebelumnya terpakai. Nah, ini bagaimana diedukasi, jangan sampai sering dibuang, jangan sampai sekali pakai. Nah, pada saat ini akan bisa diatasi, volume sampah tren menurun, ini akan bisa lebih mudah untuk ditangani. Next. Oke. Bisa lagi? Oke, saya menyampaikan bahwa tadi di awal disampaikan bahwa sampah itu lingkarannya di tengah bisa, di depan bisa, di belakang bisa. Apabila Bapak Ibu semua hadirin, pemirsa semuanya pengen dalam ber-zero waste itu berhasil,
tidak bisa satu langkah saja. Diawali dari bijak konsumsi. Konsumsi ini bisa sandang, bisa pangan, bisa papan, gaya hidup, hobi, itu juga harus bijak. Pada saat konsumsi kita sudah bijak, next kita akan punya langkah berikutnya, kita akan dalam menyampah pun kita akan bijak. Terus yang ketiga, dalam melakukan zero waste itu tidak bisa sendiri, itu harus berjejaring, harus bersama-sama. Bersama-sama ini melakukan langkah, melakukan komunikasi dengan orang lain, lakukanlah juga secara bijak. Jadi 3 strategi zero waste agar bisa tercapai adalah bijak dalam hal konsumsi, bijak dalam menyampah, dan bijak berkomunikasi tentang zero waste. Next. Oke, nah ini tadi sudah disampaikan secara gamblang sama Bu Kadin di tingkat Malang bahwa tren sampah organik tetap menempati posisi teratas. Itu pun kita bawa sampai ke nasional, ke internasional, ternyata posisi sampah organik itu tetap di posisi tertinggi. Next. Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian yang perlu saya tegaskan di kembali, ayo kita tanamkan dalam diri kita sendiri. Ayo kita yakinkan bahwa angka 50%, angka lebih dari 50% tentang sampah organik, tren itu kita buang jauh-jauh. Selama ini kita salahnya di situ, organik itu sampah, organik sampah. Selama itu masih terus didengung-dengungkan, itu masih dikuatkan di kita, maka angka 50% untuk organik itu tidak pernah akan turun. Mari kita sadarkan bersama-sama bahwa sebenarnya organik itu bukan sampah. Itu yang harus kita tekankan. Kalau frame ini kita rubah, mindset kita rubah bahwa organik itu bukan sampah, secara otomatis nanti tren 50 ke atas persentase itu akan menjadi turun. Kenapa? Dengan membuang sampah organik ke tong sampah, membuang organik ke TPS, membuang organik ke TPA, sama juga Bapak Ibu mengurangi investasi. Ingat, kenapa? Karena organik itu adalah sebenarnya makanan bagi sumber makanan yang lain. Yang kedua, ingat, organik itu adalah awalnya dari tanah. Kalau organik dari tanah, otomatis organik itu harus dikembalikan lagi ke tanah. Yang ketiga, perlu saya jelaskan kembali bahwa organik itu diselesaikan di dalam rumah. Dilakukan bisa dengan pengomposan. Kenapa? Pengomposan itu dapat mencegah global warming. Bapak Ibu tolong ditekankan, ditegaskan. Panjenengan membuat kompos di rumah, itu dampaknya adalah seluruh dunia. Kenapa? Dengan mengompos di rumah, global warming bisa terkurangi. Panas yang sekarang di bumi sangat kita rasakan, pencairan di kutub itu terjadi itu karena kita membuang sampah organik dengan tidak bijak. Semua organik dibuang, tidak dipikirkan, yaitu yang membuat global warming juga akan terjadi terus-menerus karena penumpukan sampah organik pada tempat penampungan akhir atau tempat pemrosesan akhir TPA sebetulnya menimbulkan masalah baru bagi masyarakat sekitarnya. Sampah organik dapat mengalami perubahan mulai dekomposisi anaerob sehingga menimbulkan bau busuk. Ya, kalau panjenengan sudah bisa mengurangi 50% untuk tidak dibuang ke tong sampah depan, tidak dibuang ke TPA, otomatis sampah yang selama ini identik dengan bau dan tidak enak itu juga otomatis akan bisa terkurangi. Next. Oke, nah ini saya penjelasan lebih detail tentang sampah organik bukan sampah tadi aja. Next, masuk. Oke. Nah, Bapak Ibu, ini yang sering kita lupa bahwa di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah, diingat Bapak Ibu, perlu saya baca berulang-ulang dan dikuatkan bahwa pemilahan sampah, sekali lagi saya tegaskan untuk saya baca berulang-ulang, pemilahan sampah termasuk sebagai kewajiban setiap orang dalam penanganan sampah rumah tangga. Pada saat Bapak Ibu tidak melakukan pemilahan sampah, otomatis Bapak Ibu melakukan pelanggaran Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2018. Syukure mawon tidak ada sanksi. Coba ini ada sanksi, semua wong malang mlebu penjara mereka tidak melakukan pemilahan sampah. Karena kita belum siap disanksi sehingga undang-undang ini hanya pada tataran sosialisasi. Tapi tataran sosialisasi ini akan efektif apabila kita semua paham bahwa ingat kewajiban memilah sampah itu adalah kewajiban setiap orang dalam penanganan sampah rumah tangga. Oke, next. Oke, next.
Sekarang saya akan berbicara sampah yang sering kita pakai. Kita dengan latahnya, dengan gampangnya pakai kresek, kertas minyak, air minum dalam kemasan, sedotan plastik, styrofoam, paper cup, multilayer, ini bungkus susu dan sebagainya itu setiap hari kita produksi tanpa kita pernah berpikir, bahkan kita tidak mengenal siapa sih kresek itu. Karena kita tidak mengenal kresek, sehingga kita dengan latahnya menggunakan kresek. Ayo kita kenalan satu persatu. Next Mas, apa sih kresek? Nah, kresek, dibalik cerita indahnya kresek, dibalik ceritanya kertas minyak, dibalik ceritanya MDK, Ibu perlu menjelaskan, saya jelaskan kembali, bahwa kresek ya selama ini saya mengatakan latah karena tiap kita 1-10 kresek itu dihasilkan setiap orang per hari. Jadi satu orang itu bisa menghasilkan 10 kresek. Lombok kresek, tempe kresek, tahu kresek, donat kresek, ini kan semua berkresek-kresek hanya untuk membeli satu belanja di pasar. Totalnya Ibu, kita rata-rata dalam 1 tahun itu per orangnya menggunakan 700 kresek. Coba sekarang angka 700 itu dipikirkan, dikalikan jumlah warga Kota Malang. Berapa kresek yang dihasilkan? Nah, itu semuanya masuk ke dalam 1 bola namanya bumi. Nah, coba Ibu pikirkan. Nah, itu nanti yang akan kita wariskan. Jadi tolong dipikirkan. Pada saat kita latah menggunakan kresek, disitulah kita berinvestasi kresek kepada anak cucu. Panjenengan ngendikan, tak wariskan bumi beserta air dan isinya. Kenyataannya, panjenengan mewariskan kresek kepada anak cucu. Ya. Yang kedua, lebih dari 100 miliar kresek dihasilkan oleh Indonesia dalam 1 tahun. 50% dari kresek yang kita hasilkan itu dipakai sekali, yang lanjutnya dari 50% itu terbuang percuma, dari 50% itu hanya 5% yang bisa didaur ulang, sisanya kembali ke TPA, dibuat baju daur ulang. Anehnya, setahu saya pada saat ada lomba event-event, jarang sekolah mau menggunakan kresek bekas, mereka pilih memberi kresek baru, padahal maunya di LH, pembatasan pengurangan, gunakanlah kresek yang sudah pernah dipakai. Kertas minyak, ya ini, dan AMDK. Ingat, proses membuat AMDK itu sangat ngeri. Kalau kita tahu, kita akan berpikir, kita akan selalu pakai ini, karena ini akan lebih ramah, dan ini adalah investasi untuk anak cucu. Next. Nah, ini gambaran singkat tentang AMDK, nanti di-share saja biar dibaca-baca lebih lanjut. Next juga. Nah, ini sedotan pun ini nanti di-share kan ya kepada peserta, boleh dibagikan ya. Saya kira biar dibaca-baca tentang bagaimana sedotan plastik, pemakaian sedotan di Indonesia itu dalam setiap harinya 93.000. Dari 300 sampah plastik yang terangkut 2,66% adalah sedotan, dari 18,7,2 ton sampah terbuang di wilayah pantai dan laut di dunia, diantaranya terdapat 6,2 juta yang merupakan sampah sedotan plastik. Ini kalau kita bentuk memanjang, sampah sedotan itu kalau TPA tidak mengelola, Kota Malang pun akan sudah penuh dengan sedotan. Next, itu tentang sedotan plastik. Nah, ini styrofoam. Styrofoam itu cantik, tidak sehat. Styrofoam itu murah, tetapi merusak. Styrofoam itu sangat ringan, tetapi berat bagi bumi. Ringan tampilannya, tapi berat bagi bumi. Karena apa? Karena styrofoam itu pada saat proses hancur menjadi kecil-kecil, dia bisa mencemari lingkungan, terbawa ke air, masuk ke tanah. Pada saat terbawa oleh air, dia dimakan sama ikan, ikannya dimakan sama panjenengan, sama saya, sama anak cucu kita, sehingga air yang selama ini kita jaga untuk aman karena kita menggunakan pun secara tidak bijak, butiran-butiran kecil itu akan bisa masuk ke air dan tanah. Next, styrofoam sudah selesai, kita akan berbicara tentang ini nyuwun sewu multilayer plastik ya, biasanya kopi sasetan, jajan sasetan, snack sasetan itu yang masih sering kita hasilkan. Nah itu kebanyakan berakhir ke TPA.
pada saat ada yang mendaur ulang, contohnya kayak Bu Indra di Kota Malang, Mbak Alfi di Kota Malang, itu volumenya sangat-sangat kecil. Energi yang beliau berikan untuk membuat daur ulang dengan proses kerusakan alam itu tidak berbanding lurus. Jadi monggo berpikir ulang untuk menggunakan secara tidak bijak paper cup, multi plastik, dan wadah-wadah Tetra Pak ya, USB itu bahasa milenialnya ya. Next. Sekarang tisu kering ini sekarang membalut sama pospak. Ibu, bapak, teman-teman semua saya jelaskan bahwa prinsip hidup itu sebenarnya kan memanen dan menanam. Pada saat panjenengan menggunakan atau memakaikan putra putri pun panjenengan, putune panjenengan dengan pakai pembalut, dengan pakai popok, itu tanamannya panjenengan nyuwun sewu, putune dipakai pampers, anaknya dipakai pampers. Jangan salahkan kalau nanti mereka besar, mereka dewasa, mereka minum air berasa pampers. Mereka makan ikan rasanya pampers. Mereka makan udang rasa pampers. Kenapa? Karena memang kita yang menanamkan. Anaknya dipampersi dengan latah. Anaknya dipakai tisu dengan latah. Ya, itu investasi kita. Itu adalah tanaman kita. Next, anak cucu kita tidak bisa minum air yang sehat karena kita yang berulah. Kan? Generasi kita tidak bisa minum sehat itu karena kita memakaikan secara latah penggunaan pembalut dan fosfat. Karena diingat bahwa fosfat penyumbang sampah kedua di laut setelah dikresek, yang kedua adalah fosfat. Nyuwun sewu, kalau kita punya komitmen dua ini saja, kita mengurangi plastik sekali pakai dan kita bisa meminimalisir penggunaan fosfat, itu udah kita punya prestasi besar. Angka 1 di angka 2, produksi sampah yang masuk ke laut itu sudah kita kurangi. Bagaimana caranya? Caranya cukup pakai 3 strategi: bijak konsumsi, bijak sampah, bijak komunikasi. Insya Allah dengan melakukan kata bijak ini akan bisa terlaksana dengan mudah. Dan ingat, untuk membuat tisu toilet itu dibutuhkan 3,2 juta ton pohon yang harus ditebang sebanyak 54 juta pohon. Ingat, satu pohon itu yang membutuhkan 3 orang. Ya, monggo dipikir ulang untuk menggunakan tisu dalam keseharian kita. Next, apalagi ini di masa pandemi, latah tisu. Lah ini hasil yang dilakukan oleh Pak Brigi Arisandi dari Ekoton, bahwa ternyata setelah mereka melakukan clean up di sungai, jumlah pampers itu mengalami jumlah yang sangat signifikan, bahkan 47% sampah yang masuk ke air itu, ke sungai itu adalah pampers. Karena ada frame di budaya kita, orang kita, bahwa kalau pampers itu diguak di daratan, suleten. Nah itu, next. Nah, ini kenapa sih Pak Rahmat hari ini bersama teman-teman PLH itu harus mengangkat Zero Waste itu harus berangkatnya dari sekolah dan dari kampung. Ingat, kampung itu ada representasi dari beberapa keluarga-keluarga. Pada saat sudah banyak keluarga yang mampu melakukan Zero Waste, nah di kampung ini nanti tinggal menguatkan dalam bentuk SOP, dalam bentuk kelembagaan, dalam bentuk kebijakan. Nah, LH nanti menguatkan di ini. Jadi memang di tataran sekolah dan kampung itu harus didulukan. Yang kedua alasannya adalah sampah permukiman di Kota Malang itu volumenya tertinggi. Pada saat di permukiman sudah bisa teratasi, otomatis lebih dari 50% sampah di Kota Malang bisa teratasi. Dan diingat bahwa keluarga itu adalah representasi dari kampung. Pada saat banyak kampung, banyak keluarga yang sudah ber-zero waste, maka kampung itu secara otomatis akan lebih mudah mencapai zero waste. Karena ingat, pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat, pemerintah, sekolah sebagai bantu kelanjutan pendidikan dalam keluarga. Nah, Ibu, sebenarnya dalam melakukan zero waste itu jangan berpikir yang berat, itu tidak. Ibu bisa melakukan, Bapak bisa melakukan, kuncinya adalah penuh kesadaran dan istiqomah. Pertama, kita mulai dari ruang tamu, itu untuk skala rumah. Rumah ini berarti implementasinya kampung. Untuk lobi, ini untuk kantor, untuk hotel, resepsionis juga gitu. Nah, ini bisa juga diterapkan di ruang makan. Bagaimana caranya? Jangan pernah menyediakan AMDK dan sedotan plastik.
kalau panjenengan aku wis jero wis, tapi panjenengan masih ada AMDK di meja ruang kantor sekolah, masih ada AMDK di lobi hotel, di lobi tamu, otomatis langkah akan terasa lebih berat. Jadi, pertama adalah jangan pernah menyediakan air minum dalam kemasan di ruang tamu, beserta sedotannya. Itu jangan pernah. Yang kedua yang bisa dilakukan adalah tersedia sapu tangan bersih dan tertata rapi. Setelah di meja tamu, ini ada meja tamu, saya mohon izin berdiri. Jadi jangan pernah menyediakan AMDK, dan ini ada tisu, ya, ada sapu tangan karena saya tidak memakai tisu. Dalam satu ada sapu tangan, ini ada banyak sapu tangan. Nah, sehingga zero waste itu bukan berarti sapu tangannya satu, tidak. Nah, ini kita tata yang rapi, kita bisa tempatkan di tempat. Nah, pada saat ada tamu perlu tisu, kita tinggal menyampaikan secara bijak konsumsi. Ibu ngapunten, Bapak ngapunten, di keluarga kami sudah menerapkan zero waste, sehingga kami tidak menyediakan tisu. Monggo berkenan memilih sapu tangan mana yang baik. Nah, gini ya Pak Rahmat ya, seperti itu. Nah, itu bisa diterapkan di tataran rumah tangga. Yang kedua, jangan menyediakan itu terlalu tersedia tempat sampah. Yang ketiga, kalau mungkin memungkinkan di kantor ada semacam galon, ingat galonnya, gelasnya jangan satu, karena banyak orang yang, aduh zero waste berarti satu dipakai berulang-ulang, tidak. Jadi kita harus punya banyak pilihan gelas yang bersih dan bisa menjadi media bahwa zero waste itu juga bersih. Next, nah, yang kedua itu di ruang tamu. Jadi ruang tamu seperti tadi. Setelah ruang tamu kita masuk ke ruang dapur atau ke kantin untuk sekolah. Di ruang makan juga bisa. Ingat, jangan pernah menyediakan AMDK di ruang tamu dan ruang makan. Kedua, tisu juga jangan disediakan, sedotan plastik jangan disediakan, jangan pula menyediakan kantong plastik ataupun kresek. Karena zaman saya biasanya kalau saya bertamu, jajannya kok enak, ibu suka, dibawa pulang saja, saya tak ambilnya kreseknya, jangan. Kita selalu tidak menyediakan kresek. Bawakan saja wadah yang bagus, salah satu penghormatan kepada tamu. Yang kedua, selalu tersedia waslap yang tadi sudah saya katakan, basam atau tisu berbagai macam. Yang ketiga, bisa disediakan galon. Yang keempat, ada media edukasi. Yang kelima, yang perlu diingat, berbelanja harus dalam kondisi zero waste. Dan ingat, nah ini yang sering kali jadi kendala, bahwa menu dalam 3 hari, 2 hari ke depan itu harus tersusun. Biar kita tidak sering pergi ke pasar. Kalau sering pergi ke pasar, jelas jejak karbon, jelas jejak sampah akan meningkat. Sedang kalau kita punya menu di kantin, menu mingguannya ini, menu 3 harian ini, itu juga langkah awal untuk sampah. Jadi sampah itu adalah tindakan akhir. Di depannya sampah ini juga harus selesai. Yang terakhir, jangan sampai malas untuk selalu melakukan pemilahan dan pengolahan sampah. Next, sudah ke ruang tamu sudah, ruang makan sudah, yang sekarang kita bawa kemana ya? Nah, kita sekarang ke bawah ke diri kita sendiri. Yang harus kita bawa pada saat keluar rumah, saya hanya cukup membawa satu kantong ini. Ini kontaknya Doraemon. Kantongnya Doraemon ya di sini. Apa saja di dalamnya, Ibu? Saya sudah membawa kotak makan. Jangan dulu. Ini membawa reusable bag. Pada saat ketemu Indomaret, wah gak usah bingung. Saya akan belanja dengan bebasnya karena saya sudah membawa reusable bag. Otomatis kita tidak kena plastik sekali pakai. Mau belanja apapun kita sudah reusable bag. Dan hanya segini semuanya udah bisa masuk. Yang kedua setelah reusable bag adalah, nah ini, saya membawa wadah kosong. Tumbler kenapa? Karena saya suka jajan, Bu. Pada saat ketemu teh race, ketemu boba-boba, apa ya minuman sekarang yang lagi tren itu ya, itu saya nggak akan khawatir beli, saya akan beli, Bu, nyuwun sewu, saya beli jus, ketemu jupe-jupean, atau karena jupe yang asli udah nggak ada ya, sekarang tinggal jupe-jupean, beli aja, terus tenang, saya juga nggak akan nyampah lagi, tinggal masuk, sudah. Loh, setelah jalan, di sampingnya penjual jus ada penjual cilok. Saya juga nggak akan bingung, kenapa? Karena saya sudah berbawa wadah kecil, ya ini cilok 5.000 masuk. Beli cilok oke, beli minuman oke,
ya. Menikmatinya juga tidak perlu pakai sedotan, tidak perlu pakai tusuk walaupun dari bambu, dia juga tetap harus dimakan. Saya makan, masuk, setelah selesai masuk semua saya rapikan, semuanya bisa masuk ke dalam kantong. Kalaupun nggak mau makan di tempat, mau dibawa pulang, tasnya ini juga udah bisa masuk semuanya kok. Ganti aja posisi. Nah, masuk, minumannya masuk, udah. Nah, kantongnya ini kalau nggak ada isinya, masuk. Kalau ada isinya berarti saya bawa kantong dua. Ini secara personal yang harus kita bawa. Ini pun bisa masuk ke tas yang kecil lagi. Bisa masuk yang tas yang kecil lagi, tinggal kita punya semangat atau tidak untuk berzero waste. Ingat, zero waste itu adalah investasi, zero waste itu adalah tindakan kita. Ingat, prinsip hidup adalah memanen dan menanam. Kita nanam plastik, panen plastik, kita nanam pospak, panen pospak. Kita nanam tisu, kita akan panen tisu. Kalau kita nanam pohon, panen pohon. Nah itu yang selanjutnya adalah selalu menghabiskan makanan, tidak menyisakan makanan. Nah, jadi kita mengedukasi sampah organik. Caranya salah satunya yaitu anak, suami, keluarga dikasih tahu makanan. Bahkan Yun Sewu di agama kami, agama Islam, itu kebarokan makanan itu kan nggak tahu terletak di mana. Pada saat kita bisa menyelesaikan makanan itu secara tuntas, otomatis keberkahan makanan itu ada di dalam diri kita. Kalau ada yang tersisa, kita tidak tahu ternyata yang kita sisakan, disitulah makanan yang berkah. Makanan berkah itu jadinya hilang. Yang terakhir adalah selalu bertanggung jawab atas sampah pribadi. Next. Lagi ya ini. Ya, Bapak Ibu, ini hanya sebuah komitmen kita saja bahwa apabila kita tadi di ruang tamu, di ruang makan, di dapur, secara personal kita sudah bisa melakukan, insya Allah di tahapan awal itu dengan penuh kesadaran, istiqomah, dan dilakukan secara berjamaah akan berdampak sangat luar biasa terhadap diri sendiri, keluarga, lingkungan, bahkan negara kesatuan Republik Indonesia. Yang perlu diingat lagi, lakukan secara terus-menerus dengan penuh kesadaran dan komitmen tinggi untuk bumi. Ingat, bumi kita hanya satu, dan itu adalah miliknya, bukan milik kita, tapi adalah miliknya sama sang pemilik bumi. Kita mengembalikannya juga harus dalam kondisi yang lebih baik. Tinggal 2 slide lagi. Zero waste itu adalah bentuk investasi untuk anak cucu. Hakikat hidup adalah memanen dan menanam. Pada saat kita menanam kebaikan, akan panen kebaikan. Panjenengan menanam kresek, anak cucu panjenengan yang panen kresek, panjenengan memakaikan diapes, anak cucu yang akan panen diapes, dia akan makan ikan dan sebagainya rasa diapes. Itu jadi sekali lagi investasi nyata untuk anak cucu itu adalah dengan berzero waste.